Pemirsa, banyak orang mengatakan bahwa kalau perempuan punya karir dan punya kesuksesan, makin tinggi karirnya, makin sukses seorang perempuan, makin sulit dia mendapatkan pasangan hidup. Ini yang membedakan perempuan dengan laki-laki. Dan apakah cuma gara-gara sulit mendapatkan jodoh, akhirnya perempuan untuk memutuskan untuk sendirian atau menjadi mandiri? Kita akan bincang-bincang malam hari ini dengan dua tamu berat tamunya, dua-duanya ini perempuan yang super mandiri. Sehingga begitu mandirinya, malam hari ini kita akan menggali banyak dari mereka. Seenggak-enggaknya ini akan memberikan kekuatan buat wanita-wanita yang masih sendiri sampai saat ini. Dan tidak mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan gitu loh kalau memang harus hidup sendiri. Oke, tamu saya pasti Anda sudah bisa tebak. Dua wanita super. Yang pertama adalah Mama. Kita bertepuk tangan. Ini Uli Arta. Dengan bulu-bulu cantik. Apa kabar, guys? Baik sekali, Ma. You look great. You too. Yeah, thank you. Oke, lo saling memuji lagi. Tinggi-tinggian rambut malam hari ini. Tapi cantik sekali, benar-benar cantik. Dan satu lagi tamunya Ugus malam hari ini adalah Carmenita. Atau Ugus boleh panggil Mbak Nita. Seorang desainer, pasti semuanya sudah tahu. Dua wanita super yang datang pada malam hari ini akan bincang-bincang sama kita mengenai kenapa sih mereka sampai sekarang ini memutuskan untuk mandiri, sendiri tapi tidak lonely. Oke, Ugus pengen tahu, apakah karena kerjaan, ini kan kesuksesannya udah luar biasa banget. Dan Ugus pernah ngerasain juga kalau kesuksesan tinggi laki-laki kayak ngedeketin takut gitu ya. Bener gitu nggak sih, Mah? Ya, kalau untuk saya nggak ada yang takut. Gak ada yang takut ya? Berarti sekarang ada dong? Ada, of course ada. Oh ada. Berarti aman-aman dunia dong? Aman-aman. Berarti nggak sendirian dong? Ya ini kan kita bicara sendiri apa mandiri? Oke. Mandiri dalam arti sendirian dan nggak married gitu. Oh gitu, ya. Perkawinan tuh apa sih? Aku kita yang baru menikah. Aduh, kok jadi Ugus? Enak gak sih? Enak. Enak ya. Nah, tapi nggak tahu kalau misalkan biasanya gitu ya Mbak Nita, kalau udah lewat dari umur sekian gitu, terus kebutuhan untuk menikah tuh hilang apa gimana? Kalau Mbak Nita bilang? Kalau buat saya, kita kan konsekuen ngejalanin hidup ini dengan kerjaan ya. Kalau mau Ugus tadi bilang ya waktu saya sendiri saya pusing mikirin diri sendiri. Kalau saya mikirin 80 orang di belakang yang kerja buat saya ya. Jadi saya pikir satu marriage tuh adalah keputusan. Jadi kalau kita punya pilihan pada saat itu ya. Tapi kalau kita nggak punya pilihan, terus mau kawin, ngomongin kawin sama siapa? Tapi pada saat itu, tapi bukan berarti nggak ada yang mau dong saat itu kan. Berarti. Tapi kan karir jadi desainer terkenal kayak sekarang udah lama kan gitu waktu dari muda. Dari muda, udah 18 tahun lah kurang lebih. Bener gak sih kalau dibilang bahwa cowok-cowok tuh takut sama cewek yang punya karir bagus gitu gak sih? I don't think so. Enggak ya? Pasti karena cowok ini nggak takut. Curang nih nanyanya ke situ soalnya. Tapi kalau Mbak Dita gimana sejauh ini? Mungkin dari sayanya sendiri yang timbang terima kebanyakan kali ya. Atau Perfeksionis. saya nggak bilang saya superwoman, tapi paling nggak kita bisa equal dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Kalau nggak, buat apa gue nyampe-nyapain diri gue ya, nggak hidup sendiri aja udah enak. Tapi emang katanya di usia 30 masih ada keinginan yang aduh beruan nih mau married. Tapi begitu lewat 40, udahlah. Tapi aku dari umur ya let's say 20s gitu nggak pernah ngoyo gitu ya. Iya, itu tergantung lingkungan juga. Jadi nggak ada, dan kebetulan juga sibuk. Dari umur 17 tahun saya udah terus sibuk sih sampai sekarang ya, mau 50 tahun. So yang hal begitu jadi mungkin kalau orang bilang kok nggak, bukannya tidak pernah terpikir, tapi memang mungkin ya memang belum gitu. Itu aja guys, nggak ada apa-apanya. Jadi tapi Kelihatannya emang fun-fun aja fun, gitu ya. Harus. Itu tadi berarti lingkungan mempengaruhi ya Mbak Nita ya? Mempengaruhi kita dari keluarga, dari teman, dari socialize kita semua. Socialize kita gitu. Tapi kan kita tuh orang-orang timur yang biasanya ngeributin gitu ya. Wah belum married nih, meskipun mandiri gitu ya. Sendiri, terus tinggal sendirian apalagi gitu loh. Ada nggak pernah dengar selentingan kayak gitu dari lingkungan gitu? Kalau keluarga saya ya, mungkin agak sedikit barat ya dalam ngedidik anak-anak dari kecil ya. Bahkan kita umur 1 tahun pun kamarnya udah tidur sendiri. Dan ibu saya dulu pernah single juga setelah divorce. Jadi kita udah biasa lihat mama kita yang mandiri. Ya kan? Jadi
dia juga orangnya nggak pernah ribut kalau at times kita belum mikirin soal gitu. Malah kalau saya punya cowok agak tolol, ibu saya, kamu ngapain sih sama cowok goblok itu? Intinya, tapi bahasa Belanda ya salah. Ngapain sih kamu sama dia lelet kayak gitu misalnya. Itu jadi buat saya juga dorongan dari keluarga untuk pushing me to do management. Enggak. Nah, sama juga. Aku Ya, juga orang nggak tua pernah ada Uli juga ya. push, nggak ada. So, ya, tapi saya berbuat sesuatu for my family. Iya. At least ya, saya berbuat sesuatu dan saya pikir saya juga berbuat banyak untuk banyak orang gitu. Jadi nggak kayaknya, yang penting saya merasa hidup ini nggak sia-sia aja. Nggak lucu You do dong. something, you I do something. you do a lot gitu. of things, Iya, ya. lot of things yang saya udah bikin gitu ya. Walaupun mungkin nggak ada artinya untuk orang. At least Tapi saya udah berarti buat berbuat. kita, ya. Tapi Boleh berarti. tahu nggak sih lots of thing-nya apa sih maksudnya? Ya, like gimana sih berbuat ya banyak ya. Apa? Like gimana ya? Like saya hidup dengan Uli ini salah satu, saya tahu dari dulu ya, Uli salah satu punggung rumah tangga keluarganya. Maaf ya, Saya Gus, tahu nggak udah tahu. puluhan tahun gitu. But I'm happy. Oh, Karena oke. gini, saya happy. Kebahagiaan saya tuh ya, saya punya prinsip. Kebahagiaan saya tuh guys, kalau saya sudah melihat orang bahagia dan membahagiakan orang lain, cuman itu. Dan ikhlas saja ngadepin hidup. Dan itu jadi keenakan kan udah kan? Iya, lama-lama jadi enak. Jadi nggak usah enak-enak buat diri gue deh, enak-enak ke situ aja gitu. Soalnya Ah. gini, kalau oke, let's say perkawinan, siapa yang bisa menjamin kalau saya menikah bisa lebih bahagia daripada sekarang? I am happy now, ya kan? Siapa yang bisa jamin sih? Ada kan? Ayo. You guarantee yourself ya. Yeah. Bicara soal perempuan mandiri lagi. Tadi kan Mbak Uli sempat menyinggung soal tulang punggung keluarga. Ada nggak sih ketakutan kalau sekarang jadi tulang punggung keluarga, terus udah itu nggak ada ngutak-ngatik, gue mau kasih keluarga duit segini, kayak bantuan ini, bantuan itu. Terus kalau pasangan hidupnya teratur-ngatur, ada ketakutan gitu nggak sih? Enggak tahu. Saya tahu how to manage gitu ya. Ya gitu ya. Yang ini Jadi- kayaknya baik ya. Jadi kita nggak pernah nggak mau diintervensi atau ada apa-apa gitu, nggak usah. This is my business gitu ya. My family is my business gitu. Jadi nggak boleh, nggak ada satu orang pun yang boleh ganggu itu. Gitu. Kalau saya itu. Defensif ya. Well, Jangan masuk ke pertahanan Jangan, gue gitu ya, this is Oke. me, ya. Oke. Terus kalau Mbak Nita, kalau Gus boleh tahu sekarang kita lari ke ini sedikit. Kalau udah umur-umur, sorry balik lagi ke umur, nggak apa-apa kan Nggak kita lagi apa-apa, ngomongin ini ya. no problem. 40 ke atas. 40 ke atas. Itu sudah mulai terbentuk kepribadian kan, kepribadian malah cenderung kadang-kadang egois itu karena udah biasa sendiri, confidence, egois, jadi egosentris itu udah muncul udah ya. semuanya. Muncul. Asik ya. Bener gak sih begitu kalau udah umur-umur segitu? Bener banget. Itu Bener. pengaruh nggak semakin kita rejecting gitu kalau ada orang Pengaruh masuk? sekali dan keras pengaruhnya. Kita nggak usah denial ya, bener. Jadi makin ada orang masuk mau ngapain lo gitu? Ya, Galak mau apa lo? Gitu. Kayaknya Mau kayak ngapain gitu. lo, punya apa lo gitu? Enggak, kalau punya apa enggak terlalu lah ya. gitu. Maksudnya mau apa sih lo? Gitu lah, gitu. Kayak gitu. Hati-hati. Hati-hati ya. Nah, tunggu dulu ya. Tunggu. Kalau perlu dianalisa dulu gitu ya. Terus kalau soal kebutuhan seks, kalau Gus boleh tahu kan umur udah above 40 pasti kalau kita mau fair pasti sudah pernah mengalami ya. Terus gimana gitu untuk handle-nya kan pasti keinginan untuk membutuhkan kebutuhan biologis ini harus terpenuhi gitu Mbak Nita gimana? Kayaknya udah gini-gini tahan. Binatang gue banyak di rumah. Aku baru ngobrol-ngobrol nih tadi agak ngomong kecil. Saya mau nanya sekarang, kenapa banyak suami selingkuh? Karena istrinya udah nggak mau tidur sama dia lagi kan. Umurnya berapa? 40-an kan, jadi kayak gini. Jadi why you talking about sexual life gitu. Ya kayak Justru begitu lah. udah di atas itu nggak terlalu gede apa gimana? Belum nyampe situ Ya, nih. oh belum ya. Dia pengen tahu gue jadi deg-degan. Enggak, nanti pada satu saat akan mengalami satu masa. Saya mau menjelang 50 ya. Udah 40-nya udah overnya udah kebanyakan gitu ya. Kalau Lewat setengah ya. Ya udah more dan setengah gitu ya. Jadi udah nggak terlalu lain, apalagi nggak terlalu fokus ya. Dan mungkin ya hormonal problems atau apa segala macam ya. Dan sibuk gitu. Nggak munafik. Ya, itu bahwa di dalam satu kehidupan itu ada dan semua orang butuh itu, right? Tapi ya saya juga nggak boleh bilang apa yang saya rasain. Yang saya rasain sekarang ya saya udah mau masuk 50 tahun, semuanya udah jadi beda gitu. Iya, lihat persepsi tentang seks aja udah berbeda ya. What we need aja udah berbeda. Yang ada pengen pulang ke rumah,
Tidur. tidur enak, lihat TV enak, ngemil-ngemil enak ya. Pakai selimut tebel Oh terus udah deh dengan Coklat. udah Oh. itu yang gua mau. Kalau ada orang di tempat tidur kita kan rasanya rese ya Ul ya. Nggak lucu rasanya. Tuh minggir ya gitu ya. Gerah gitu kayaknya. untung gue udah kawin. Kalau dengernya kemarin-kemarin bisa ikut-ikutan kayaknya. Bisa ke bawah. Mata deh. Tapi betul Oke. kok, betul. Satu waktu kok kita nggak usah gitu ya, pamannya teman gitu, biasa sendiri. Tiba-tiba ada seseorang gitu, kayaknya apa sih nih gitu ya. Kita nginep di rumah orang aja udah nggak bisa Nggak kan. bisa. Nah. Oke, udah ngerumpi lo berdua. Seru ibu-ibu ini kalau udah ngerumpi berdua, sementara kalau di sebelah kita ada orang tuh agak-agak nikmat loh. Oke. Oke. Kita Masa sih? Masa sih guys? umur gue 30 tapi Beda. Beda. loh. Oke. Beda. Iya, iya. Ritmenya Iya, beda. iya, oke, iya, beda Di ritme tempat-tempat udah. itu. Oke, kita akan terima telepon pemirsa di rumah yang mau ikutan, boleh telepon. Kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan buat dua wanita mandiri yang ada di depan sini, kita saling bertukar pikiran ya. Ini yang kita sampaikan hari ini untuk membuka wawasan kita bahwa ini memang ada dalam realitas kehidupan. Jadi saling bertukar pikiran nggak apa-apa. Oke, Anda bisa telepon ke 391-4601 untuk Anda berada di Jakarta dan di luar Jabodetabek ke 391-4603. Oke, biasanya sih kalau udah kayak gini yang nanyanya rame dan banyak gitu. Oh ya? Apalagi kalau soal seks. Oh, Especially oh, itu itu ya. pasti dikejar. Iya sih gitu kan. Iya,